every single day. I'm gonna make something great. That's my way. If you like the video, please like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oh ya, satu lagi kelupaan. My name is Tia, and my channel is Diary of Tibe, of course. Oke guys, jadi gini. Ini sebenarnya gue narutinnya udah agak lama, nggak lama sih, udah beberapa hari yang lalu. Cuman emang belum sempet gue bikin video. Jadi temen gue, sister in life gue nggak sebut nama ya, karena dia request jangan sebut nama ya kak. Iya oke. Sister in life gue, good friend gue lah ya. Dia itu bisa dibilang baru spiritual awakening. Ini gue kasih kronologisnya dulu ya sebelum gue baca tarotnya ya. Dia itu mengalami spiritual awakening. Seperti gue juga mengalami spiritual awakening. Cuman di sini teman gue ini bedanya sama gue, dia punya, kita sama-sama punya kemampuan lah ya, kemampuan dalam tanda kutip ya. Cuman bisa dibilang gue lebih ke spiritualis, dia lebih ke supra. Gue lebih ke indigo, dia kalau indigo tuh biasanya lebih ke spiritualis ya. Setahu gue. Lebih ke yang baik lah jatuhnya. Kalau dia ini teman gue lebih ke dia tuh dibilang indigo juga, iya indigo, tapi dia tuh lebih ke dua-duanya, ke supra dan juga ke spiritualis, supranatural dan juga spiritualis gitu loh. Nah di sini semenjak, jadi memang kan berawal dari terpicu suatu masalah gitu ya. Ini gue gambarin masalahnya dulu. Sebenarnya ini pernah gue bahas sih, beberapa kali gue bahas di beberapa tarot gue sebelumnya. Jadi teman gue ini, dia anak orang kaya, bapaknya tajir banget, punya perusahaan. Ibunya dan adiknya meninggal di kecelakaan. Waktu itu kebetulan mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta. Jadi situ ada isinya, ada ibunya, bapaknya, adiknya 2 sama si teman gue ini. Ibunya meninggal di tempat, adiknya yang paling kecil meninggal pas OTW ke rumah sakit, on the way ke rumah sakit. Teman gue koma, bapaknya sama adiknya satu lagi selamat. Nah di sini si bapak ini setelah kehilangan istrinya itu, istri pertamanya ya, dia akhirnya nikah lagi dan akhirnya teman gue jadi punya ibu tiri kan. Nah ibu tirinya ini sangat jahat, ingin menguasai harta bapaknya teman gue, sehingga si ibu tiri ini mengupayakan segala sesuatunya untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk juga mengupayakan dengan cara yang tidak baik gitu ya, dengan cara negatif, pakai dukun lah istilahnya, supranatural lah, termasuk juga ngedukerin si bapaknya teman gue ini, sampai bapaknya teman gue ini ya maafnya mau dihilangkan nyawanya gitu loh, dengan cara pakai dukun, bukan pakai fisik, karena ibu tirinya ini tahu banget kalau pembunuhan itu tidak diperbolehkan ya. Apabila dia nekat lakukan kan jatuhnya urusan hukum. Tapi kalau pembunuhan dilakukan secara halus, which is pakai dukun atau pakai supranatural ya, kan tidak bisa diproses secara hukum gitu kan. Jadi akan dibuat seperti sakit normal aja gitu, padahal sebenarnya nggak sakit gitu, itu sakit buatan gitu loh, alias diguna-guna lah. Nah sebenarnya gue kenal sama temen gue ini udah lama banget, kita pernah satu kantor dari 2008, tapi dia ini gue memang temenan sama dia dan maksudnya even gue udah nggak kerja di situ lagi, dia pun udah nggak kerja di situ lagi, kita masih temenan, terutama di sosmed ya, teman di sosmed. Gue masih temenan sama dia di sosmed, tapi kita jarang ngobrol. Sampai suatu kali tahun kemarin di Oktober akhir, tiba-tiba dia minta tarotin gue.
Dan akhirnya setelah ditarutin, dia bilang 99% akurat kak. Dan barulah tuh dia curhat semuanya ke gue. Dan akhirnya gue sempat kenalin dia ke temen gue yang gue pikir, yang gue tahu bisa nih gitu loh, dia juga supranatural gitu kan, bisa nih nanganin bapaknya temen gue ini yang kena santet, ibunya temen gue gitu kan. Nah, ternyata kita juga kena tipu sama temen gue yang gue pikir bisa ini. Emang sebenarnya dia bisa gitu, temen gue ini bisa, tapi temen gue ini nggak sejago yang gue pikir ternyata. Nah, temen gue yang bapaknya disantet ini, jadi dari situlah, dari kedekatan kami, intensitas kami dekat itu dari mulai kasus kejadian itu. Nah, dari situlah juga gue mengalami spiritual awakening, temen gue mengalami spiritual awakening, dan temen gue ini waktu gara-gara kecelakaan waktu itu, yang waktu mobil mereka ditabrak kereta, ibunya meninggal di tempat, dianya koma. Setelah dia bangun dari komanya, dia tuh mengalami kayak, dia tuh jadi bisa ngeliat astral, bisa ngeliat yang kayak gitu-gitulah gitu loh. Nah, cuman jadi gini, dia punya bakat supranatural, tapi dia sendiri nggak ngeh bakatnya apa, kemampuannya sampai mana levelnya, dia tuh nggak ngeh sama sekali. Yang dia lihat, yang dia tahu, dia bisa ngeliat setan, itu aja yang dia tahu. Gue pribadi juga sebenarnya awalnya nggak bisa punya kemampuan apa-apa, tapi semenjak 2018 gue tiba-tiba bisa narik energi alam, energi orang, which is kalau dalam bahasa spiritualnya gue tuh adalah empath. Nah, tapi kalau mengenai kemampuan empath gue, memang gue nggak belajar, gue nggak berguru sama siapapun, itu datang dengan sendirinya. Kemampuan itu kemungkinan memang ada faktor. Kalau dari sisi gue, kemampuan empath itu atau kemampuan spiritual itu datang mungkin dari faktor turunan, karena memang kalau bisa dibilang gue itu darah birunya masih kental. Dari si nyokap ada turunan Sultan Jogja dan Keradenan Purworejo, sementara di sisi bokap itu ada keturunan Keradenan Sumedang, Karasidenan Sumedang gitu loh. Nah, kayak di gue, dan memang rata-rata keluarga gue, sepupu-sepupu gue itu rata-rata bisa semua, ada kebisaannya lah. Om gue yang udah meninggal, adiknya nyokap, itu dia bisa ngelihat astral, dia juga bisa astral projection, dia juga bisa meraga sukmanya, dan dia juga healer. Anak-anaknya beliau, anak-anaknya almarhum om gue, ada 2 orang yang bisa ngelihat astral. Sementara itu semua dari keluarga besar, istilahnya cucunya kakek gue lah, yang dari pihak mama, itu hampir semua punya kemampuan spiritual masing-masing, tapi beda-beda kemampuannya. Adik gue sendiri bisa ngeliat astral, tapi dengan kondisi kalau dia capek. Semakin dia capek, astralnya makin jelas dia ngeliatnya. Sementara gue pribadi, memang gue nggak bisa lihat astral. Kalaupun bisa, gue nggak mau gitu, karena gue takut. Tapi gue punya kemampuan untuk narik energi alam sama energi orang, dan kemampuan baca tarot ini. Nah, dari mulai 2018 itulah gue mengalami spiritual awakening terus. Dan setiap kali gue mengalami spiritual awakening, sepertinya kayaknya kemampuan spiritual gue nambah gitu loh, nambah tajam, intuisi gue tambah tajam, bisa baca tarot gue juga tambah lumayan jago gitu, yang tadinya masih bego gitu ya baca tarot. Dan gue nih baca tarot juga nggak pernah belajar sama orang, gue belajar otodidak semuanya sendiri, nggak pernah ada yang ngajarin gitu. Gue mempelajari itu semua sendiri. Dan jadi waktu gue dekat sama teman gue ini, karena kasus teman gue ini kan bapaknya disantet sama ibu tirinya, dia minta tolong ke gue, dan akhirnya dari situlah kita mulai intens dekat. Ini cewek ya, teman gue ini cewek ya, kita intens dekat, dan kita akhirnya jadi kayak sister in life. Nah, dari kasus itulah, dari kasus gue ngebantuin teman gue inilah gitu loh, kita jadi selain dekat, kita berdua mengalami spiritual awakening. Dan gue banyak nge-coaching dia untuk hal-hal yang memang base-nya on spiritual, kayak misalnya apa sih itu twin flame, apa sih itu soulmate, apa sih itu reinkarnasi gitu kan. Tadi temen gue tuh nggak paham soal gituan, dan sama sekali dia tuh nol, nggak ngerti.
nggak ngerti, nggak punya apa ya, nggak mengerti gitu loh, apa sih definisi twin flame, definisi soulmate itu dia nggak ngerti. Dan setelah gue jelasin segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, apa sih yang gue tahu tentang spiritual, twin flame itu apa, soulmate itu apa, reinkarnasi itu apa, karmic relation itu apa, setelah gue jelaskan semuanya, temen gue jadi mengerti. Dan dari situlah, karena gue mengajarkan dia basicnya spiritual itu apa, temen gue jadi makin kesini makin sadar akan kemampuan supranatural yang dia punya. Jadi dia nggak sadar. Nah, kebetulan gue juga sama temen kampus gue dikenalin sama seorang healernya dia juga, healernya temen kampus gue itu juga. Dan gue dan temen gue yang ini nih, yang bapaknya disantet sama materinya ini, dikenalin lah ke healer itu, ke healer temen kampus gue itu. Akhirnya kita ketemu, dan akhirnya si healer ini ngebantu si temen gue ini untuk mengasah kemampuan supranaturalnya gitu. Dan temen gue minta gue narotin, Kak tolong dong, bisa nggak sih lo liatin tarotan tentang kemampuan gue semenjak kan gue ini adalah, gue kan lagi istilah kasarnya lagi digembleng lah, lagi diasah lah kemampuan supranatural gue. Nah, gue ngerasa nih gue kayak udah jadi gue yang baru, dia bilang begitu. Coba tuh Kak, coba liatin kondisi gue yang sekarang tuh secara supranatural, secara spiritual, secara kemampuan gue tuh gimana sih. Oke guys, ini dia ya tarotannya ya. Oke, jadi di sini ada kartu, ini gue pakai tebaran 5 spread dan 1 confirmation card, sama bottom of the deck as overall energy ya. Oke, kartu pertama, ini ada kartu Six of Wands. Di sini ada gambar orang lagi naik perahu, dia mengayuh perahu itu, dan di dalam perahu itu ada seorang perempuan, ada seorang anak kecil ini yang pakai baju ini nih, baju kuning ini perempuan. Nah si perempuan ini tertunduk berserta si anak kecil juga tertunduk, duduk tapi sambil tertunduk. Gestur orang yang duduk sambil tertunduk itu seperti orang yang merasa apa ya, bisa dibilang dia sedih. Dan si pengayuh perahu ini, dia membawa perempuan dan si anak kecil yang sedih ini ke tempat yang lebih baik. Jadi dari tempat yang sekarang yang mungkin negatif ke tempat yang lebih baik. Jadi istilahnya perempuan ini nih dibimbing untuk dibawa ke situasi atau lokasi atau tempat yang lebih baik. Yang ngebimbing siapa ini? Sepertinya sih gue ya. Karena kan teman gue ini kan memang lagi terpuruk banget nih pasca bapaknya dia dikerjain sama ibu tirinya pakai goib gitu. Dianya pun juga dikerjain oleh ibu tirinya pakai goib. Jadi ya intinya tuh bapaknya sama teman gue ini mau dihilangkan nyawanya lah oleh si ibu tiri ini. Nah tiba-tiba kan datang gue sini kan mengajarkan semua yang gue tahu tentang spiritual. Dan gue juga suruh ikutan dia tuh gabung ke komunitas bisa dibilang komunitas indigo ya, karena isinya orang-orang spiritual semua sih. Namanya Lightworker Indonesia. Nah gue suruh dia tuh gabung di situ biar dia tuh memperdalam sisi spiritualnya dia, biar dia mencoba untuk mengenali dirinya dia, mendapatkan jati dirinya tuh dari situ gitu loh. Karena gue juga mengenali diri gue dan mengenali apa sih yang gue punya. Gue bisa menemukan jati diri gue pas gue mengenal Lightworker Indonesia, pas gue gabung di sana. Jadi disitulah forum dimana kita sering berbagi atau bertukar pikiran antara sesama indigo, either itu indigo atau spiritualis, entah itu yang udah senior ataupun yang baru mulai awakening, baru jadi spiritualis lah, baru jadi indigo. Nah kita tuh sering sharing experience di situ. Nah intinya sih teman gue ini ngerasa banyak perubahan sih, karena gue yang ngebimbing dia nih, gue yang membimbing dia, gue yang nge-coaching dia nih. Ini gue nih orang yang mengayuh perahu ini lah gue membimbing dia masuk ke dalam dunia yang sebenarnya dia udah punya bakatnya awalnya, tapi memang dia nggak tahu pasti gitu, belum paham dengan bakatnya sendiri. Istilah kasarnya masih bego lah, kudu dituntun dulu, kudu dibimbing dulu baru ngeh gitu. Oke. Di sini ada kartu King of Sword. Kartu keduanya
King of Sword itu represent clarity, keputusan, pengetahuan, ilmu pengetahuan, pokoknya yang lebih ke arah ke pemikiran, lebih ke arah ke pengetahuan gitu kan. Sword itu lebih ke arah apa ya, keputusan lah, pokoknya yang abstrak gitulah gitu loh. Nah, karena di sini adalah seorang king of sword itu sifatnya orangnya tegas. Jadi dia tahu apa yang dia mau. Kalau dia udah punya kemauan A, ya A gitu loh. Nggak ada yang bisa membantah kemauannya itu. Jadi orangnya itu keras tapi tegas ya, bukan kerasnya negatif, tapi kerasnya sendiri tegas. Karena dia tahu apa yang dia mau, saklek. Nah, setelah gue bimbing temen gue, kan ini kan yang kartu Six of Wands ini kan temen gue dibimbing ya untuk menuju ke arah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, istilahnya ya supaya hidupnya itu balance lah gitu loh. Karena sebelum dia dekat sama gue, temen gue ini kayaknya out of balance. Mungkin emang sengaja dibuat out of balance sama ibu tirinya itu, secara gue dibuatnya ya. Oke, di sini King of Swords, setelah temen gue bimbing, temen gue sekarang sudah mulai saklek. Yang tadi dia mungkin gak tegaan, yang tadi dia gampang banget di-using orang atau dipergunakan orang, akhirnya dia sekarang menjadi pribadi yang saklek, seperti pribadinya seorang King of Swords ini. Oke. Sini kartu ketiganya ada Ace of Swords. Ace of Swords itu clarity, atau clarity itu lebih kayak apa ya, kejelasan. Nah, tadi emang hidup teman gue kan emang out of balance alias nggak jelas. Nah, sekarang dia jadi, setelah dia kenal sama gue, setelah gue coaching dia soal spiritual, soal hidup, karena I've been through a lot, so gue merasa gue punya tanggung jawab moral untuk ngajarin temen gue. At least gue bisa membuat dia jadi seperti gue, menjadi seorang survivor, menjadi seseorang yang berjiwa tough atau berjiwa tegar gitu ya. Dan harus jelas gitu, harus saklek jadi orang. Dan ya di sini setelah gue ajarkan teman gue itu soal spiritual, soal hidup yang general ya, umum ya, teman gue pun akhirnya menjadi seseorang yang saklek, dan dia mendapatkan clarity dari itu semua. Dia mendapatkan kejelasan atas hidupnya sendiri, atas apa sih yang sebenarnya dia cari, apa sih yang sebenarnya dia mau gitu loh. Tuh, but be careful. Karena temen gue punya kemampuan spiritual sekaligus supranatural, dia ini harus bisa memilih mana yang dia mau kuasai secara dominan ya. Apakah dia mau menjadi spiritualis atau menjadi supranatural. Kalau menjadi spiritualis, jatuhnya ya lebih light ya, atau istilahnya lebih light itu pekerja cahaya lah kita. Karena kalau supra, kebanyakan tuh supra jatuhnya kayak dukun. Mohon maaf nih, karena bagi gue ya, supra itu kan sangat identik dengan makhluk-makhluk low vibration, kayak kunti, poci ya kan, itu kan makhluk-makhluk low vibration kan. Sementara dunia kayak gitu itu kan lebih didominan oleh orang-orang yang memang supra, atau memang ya yang pekerjaannya mohon maaf dukun. Nah, praktisi black magic jatuhnya kan. Nah, di sini kan ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands ini memang dia adalah seorang queen, ratu kan. Ratu itu sifatnya memang bijaksana. Di depan orang dia bijaksana, tapi lihat si Queen of Wands ini nih, dia punya piaraan black cat atau kucing hitam. Which is black cat itu kan merepresentasi, kalau kita melihat dari ya mengacu pada ya kalau kita nge-google ya, mengacu pada Mbah Google, mitos kucing hitam itu adalah, mohon maaf, karena dia hitam, si kucing ini adalah binatang yang lucu, dan kalau di Islam kucing itu adalah kesayangan Nabi. Tapi karena berhubung ini kucing hitam itu kan apa ya, represent darkness, represent kegelapan, which is ya kucing hitam itu adalah piaraannya praktisi black magic alias witches, alias penyihir, alias dukun ya kan. Dan kucing hitam itu identik dengan black magic, identik dengan kegelapan, identik dengan setan
atau evil atau devil atau Lucifer, whatever, sejenisnya lah. Nah, apabila teman gue tidak bisa menguasai atau tidak bisa bikin balance kekuatannya itu antara supra dan spiritualnya dia akan jatuhnya lebih ke supra. Dan kalau nanti dia jatuhnya lebih ke supra, dia lost balance dan dia bisa menjadi seorang dukun. Sementara gue di sini nggak bilang sama teman gue, jangan pernah lo menjadi seorang dukun, jangan pernah lo berguru sama orang, jangan pernah lo jatuh ke dalam lingkaran setan, jangan lo pernah sekali-sekali tergoda untuk atau terobses atau poses dengan segala sesuatu yang sifatnya black magic. Lo harus lebih ke spiritual, karena kalau spiritual itu jalannya Tuhan kan. Karena kan kita adalah pekerja cahaya, light worker. Kita tidak boleh menjadi dark worker, gue bilang gitu kan. Makanya, tapi kalau teman gue di sini nggak bisa ngebalancein kekuatan dia antara supra dan spiritualnya, dia akan jatuhnya ke dark worker. Lalu jatuhnya adalah dukun atau praktisi black magic. Kenapa? Kartu kelima ada the devil. Karena baik lagi kan, supra itu kan represent setan ya, devil gitu kan. Nah ini dia, ini kalau memang dia nggak bisa bikin balance kekuatan dia dan dirinya dia, maka dia akan jatuh ke dalam lingkaran setan, which is dia akan menjadi praktisi black magic. Which is kalau menjadi praktisi black magic, dia pastinya bertemannya dengan si devil ini gitu. Dan devil ini lihat bonding kan. Di sini ada dua sepasang kekasih, di tangannya ada setan, dan kekasih ini lihat tuh tangannya, dia dirantai, kedua orang ini dirantai. Siapa yang rantai? Devil, which is kalau dirantai kan artinya keterikatan, punya keterikatan yang kuat dengan devil. Nah makanya kalau teman gue tidak bisa membuat balance antara kekuatan supra dan spiritualnya dia, maka dan dia terlalu obses sama spiritualnya dia, maka ya ini dia akan menjadi praktisi black magic dan akan ini jadi devil, akan jadi akan terikat dengan iblis ini gitu loh guys. Oke, jadi di sini kartu confirmation card ini kan tadi udah yang one spread nih, one spreadnya confirmation cardnya ada kartu the chariot. The chariotnya adalah seorang tentara, prajurit yang sedang mengendarai kereta perang. Kereta perangnya itu ada dua kuda atau anggaplah dua kuda, tapi ini bentuknya bukan kuda, ini bentuknya lebih kayak sphinx sih. Dua kuda ini satu warna hitam, satu warna putih, which is kalau yang putih ya represent sesuatu hal yang baik kan, sesuatu hal yang positif, tapi yang hitam represent sesuatu hal yang sifatnya negatif atau dark. Di sini maksudnya hitam dan putih di sini lebih ke yang putih, kuda putih itu lebih ke melambangkan sisi spiritualnya lo, kekuatan spiritualnya lo. Sementara si kuda hitam itu lebih ke sisi atau kekuatan supranaturalnya lo, which is lo di sini harus bikin balance keduanya. Jadi jangan berat sebelah. Berat sebelah juga nggak apa-apa, asal berat sebelahnya tuh lebih ke yang putih ya. Karena gue tidak pernah mengajarkan lo untuk sesuatu yang sifatnya negatif atau sifatnya yang dark. Gue selalu mengajarkan lo untuk selalu berpatok pada Tuhan, agama, gitu, dan cahaya. Cahaya di sini ya kekuatan cahaya, which is ya Tuhan lah ya. Gue tidak pernah menginspirasi lo atau tidak pernah menyuruh lo untuk lebih ke yang hitam atau yang dark gitu lo, cuy. Jadi kalau lo memang mau berat sebelah, pilihlah ke yang putih atau ke yang cahaya atau light worker, atau pilihlah jangan jalan Tuhan, bukan yang hitam, karena yang hitam itu jalannya ya, mohon maaf, setan, iblis. Nah, kita tidak main dengan itu ya. Gitu loh. Walaupun lo juga punya kekuatan supranatural, tapi akan lebih baiknya lo mencoba untuk ngebalance antara supra dan si spiritual, antara yang putih dengan yang hitam. Karena memang hidup itu baru bisa berjalan apabila sesuatunya itu sudah balance. Jangan sampai berat sebelah. Karena gini, kalau berat sebelah, misalnya lo terlalu yang putih nih, lo terlalu baik,
nanti lo akan dimanipulasi orang, akan diusing sama orang. Tapi kalau kayak hitam atau terlalu jahat, lo juga jadi pribadi yang nggak baik dong, kan nggak bagus gitu kan. Memang lebih baiknya lo memang harus bikin balance antara keduanya, antara si hitam dan si putih. Kenapa? Biar hidup lo tuh lebih balance, biar lo tuh lebih tahu bersikap. Jadi lihat case by case. Lo tahu kapan lo harus memakai sisi spiritual lo, dan lo juga harus tahu kapan harus memakai sisi supranatural lo. Lo harus tahu kapan bisa berbuat baik, dan lo juga pun tahu kapan lo bisa berbuat tega, tegas, dan mungkin lebih ke arah jahat ya. Gitu. Jadi bikin balance semuanya gitu loh, Kak. Gitu lah cuy. Oke, untuk bottom of the deck ya. Di sini ada kartu The Hangman. The Hangman di sini represent ya ini sesuatu yang digantung atau sesuatu yang nggak jelas. Kalau lu, ini maksudnya The Hangman di sini adalah kalau lu tidak bisa membuat balance hidup lo, nanti tuh jatuhnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, maunya kemana. Karena kalau mau ke arah yang hitam, mau ke arah supra, itu kan bertentangan sama hati lo. Tapi kalau lo mau ke arah yang putih, ke arah yang spiritual, artinya kan lo berarti jadi baik banget ya, seperti layaknya lo. Memang kalau lebih ke putih, image itu memang sesuai dengan hati lo. Tapi jeleknya adalah lo jadi tidak bisa saklek saat lo diserang oleh sesuatu yang supranatural. Lo nggak bisa saklek, lo jadi jatuhnya terima, nggak ngebales gitu. Dan itu nggak bagus gitu loh. Lo cuma terima ya, badan lo doang yang sakit. Biar gimana pun harus balas gitu loh. Jadi balik lagi, lihat case by case. Karena kalau lo nggak jelas, pedoman lo nggak jelas, basicnya nggak jelas, ya lo pun nanti akan menjadi The Hangman, alias menjadi orang yang nggak jelas juga. Jadi digantung kan nih The Hangman. Namanya The Hangman, hang dari kata hang, dalam bahasa Indonesianya gantung, digantung. Lo mau digantung? Nggak mau kan? Lo kan pengen yang jelas-jelas aja dong, nggak pengen dong hidup lo jadi nggak jelas, ya kan bro? Oke, untuk selanjutnya kita pakai deck yang Tarot Angel. Oke, pertanyaan masih sama. Temen gue nanya, setelah dia mengalami spiritual awakening, setelah dia mengalami kemampuan dia kemampuan supra itu makin jelas kali ya, makin kelihatan ya. dia nanya sama gue, nih tolong deh Kak ngaratin tentang gue yang baru setelah gue mengalami spiritual awakening dan segala macam ini. Gue yang baru tuh gimana sih gitu kan. Oke, di sini kartu Four of Earth ini, being too frivolous or too cautious with money, good business decision giving to those less fortunate. See, ini yang memang lo rasakan. Lo terlalu khawatir tentang uang, bukan khawatir ya, lo terlalu terobses dengan uang, dengan ya lo tau lah maksud gue apa, terobses dengan uang, ngerti kan? Lo terlalu terobses untuk menguasai kembali harta yang sudah diambil oleh ibu tiri lo. Nah, rasa obsesi ini terhadap apapun, apalagi obsesi terhadap uang, itu nggak benar. Kenapa lo sampai sekarang belum dikasih rezeki yang banyak, belum mendapatkan apa yang lo inginkan? Karena lo terlalu worried, lo terlalu terobses, lo terlalu poses sama duit, terlalu terobsesi untuk mendapatkan kembali harta yang sudah menjadi hak lo. Gue tahu itu menyakitkan, gue tahu harta yang harusnya menjadi hak lo itu diambil oleh ibu tiri lo, gue tahu. Tapi sudah, didoakan saja. Ya lo tau lah bagaimana cara mainnya, gue nggak perlu kasih tahu kali ya. Intinya jangan terlalu terobsesi, jangan terlalu berharap. Apabila lo terlalu berharap, maka uang itu akan pernah datang, walaupun itu adalah hak lo, gitu loh. Biarkan, jadi lepas saja, ikhlaskan aja, dan doain aja.
pakai cara-cara lebih ke spiritual gitu ya, nanti juga akan ada karmanya. Ibu tiri lo nanti akan kena deh, karena dia udah ngambil haknya lo ya, hak yang bukan bagian dia tapi haknya lo dia udah ambil, dia udah sudah kangkangin istilahnya ya, nanti dia juga akan dapat karmanya. Dan masalah rezeki ya lo pasrahin aja lah ke Allah, ke Tuhan. Nanti juga Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memberikan lo kok, Tuhan akan memberikan lo rezeki yang memang lo butuhkan. Tapi memang divine timing, tunggu waktunya. Memang bukan kita yang menentukan waktunya, tapi Tuhan gitu. Jadi jangan terlalu obses, biasa-biasa aja. Gue tahu sih lo butuh duit, tapi ya biasa-biasa aja lah. Oke, kartu kedua ada 8 of Earth. Skill work is rewarded. Learning all there is to know about a topic. Going back to school, sih. Lo diminta untuk mempelajari kekuatan lo sendiri. Bakat apa sih? Bakat spiritual atau bakat supernatural apa-apa aja sih yang lo punya? Nah itu lo harus ngeh. Dan kalau udah ngeh, lo harus perdalam, ngasah diri sendiri ya. Bukan diasah orang, bukan diisi sama orang. No, guru spiritual yang ada sekarang ini yang handle lo sama gue, itu jadikan pembimbing saja, tapi tidak mengisi badan lo dengan hal yang aneh-aneh. Gitu ya. Jadi di sini tetap lo harus belajar. Nanti kalau lo sudah bisa menguasai semua kekuatan yang lo punya, itu kekuatan spiritual, itu kekuatan supernatural, nanti ya lo akan dapat rewardnya. Rewardnya apa? Lihat aja nanti. Yang jelas yang ngasih reward adalah Tuhan kok. Nah, Tuhan itu kan tidak tidur. Tuhan tuh tahu apa yang terjadi dengan hidup lo dan hidup gue. Oke, kartu ketiga ada 7 of Water. 7 of Water. A complex decision. The need to do research. Stop procrastinating. See? Complex decision. Decisionnya apa? Kayaknya cuma lo yang tahu decisionnya apa. To do research. Lo memang butuh meriset, mencari tahu apa sih yang lo punya, kekuatan apa sih yang lo punya. Itu kekuatan spiritual atau kekuatan supernatural. Apa sih yang lo punya? Karena kalau lo nggak sadar dengan kemampuan lo sendiri, lo nggak sadar dengan bakat lo sendiri, ya gimana bisa lo kembangin? Pertama sebelum dikembangin lo sadar dulu apa yang lo punya, kan begitu. Jadi kalau kagak sadar dengan apa yang lo punya, apa yang bisa dikembangin? Lo sendiri bingung. Di sini Unity, Archangel Sandalphon. Traditional point of view or methods, spiritual organizations seek out mentors and like-minded friends. Udah ya. Seek out mentor and like-minded friends udah lo dapatkan, which is to gue kan yang banyak mentorin lo untuk soal spiritual dan untuk soal kehidupan ya. Tapi kalau supernatural saya tidak bermain dengan itu karena saya tidak mau berusaha sama yang low vibration creature. Gue malas berusaha sama makhluk-makhluk vibrasi rendah seperti poci, kunci, gende uwo, males. Jadi memang di sini lo harus memang united, dalam arti apa ya? Lo tuh harus kenal dengan diri lo sendiri gitu loh. Lo harus united, apa sih? Menyatu. Jadi antara dalaman lo dengan luaran lo tuh harus nyatu gitu loh. Dan lo juga harus, karena kan nih kalau lo misalnya dalaman lo, misalnya hati lo ngomongnya A, mulut lo, kalau mulut kan berarti di luar ya, ngomongnya B, pikiran lo ngomongnya C, kan itu kan sinkron kan. Nah itu diminta untuk sinkron, harus unity. Dan kalau semuanya sudah sinkron, sudah united, kita sudah bersatu, nanti ya lo akan lo akan baru bisa secara spiritual tuh terorganisasi semuanya gitu tuh, baru jelas gitu loh. Karena antara hati, pikiran, dan mulut itu harus jalan. Jangan hatinya kemana, mulutnya kemana, pikirannya kemana, itu nggak sejalan. Kalau nggak sejalan nggak bisa diorganize. Kemampuan itu nggak bisa diorganize. Untuk mengorganize itu yaitu harus hati, pikiran, dan mulut itu harus jalan. Gitu guys. Gitu loh mon apa sih? Gitu loh gengs. Kok gengs? Gitu lah cuy. Gue bingung. Oke. Di sini kata terakhir ada Queen of Earth. Thoughtful, creative, warm, sensible. Make time for those around you.
take a sensible approach, deal with challenge in any kind and understanding manner. See, deal with challenge in any kind. Challenge di sini apa? Yaitu segala spiritual awakening itu kan juga challenge buat lo dan buat gue. Terus juga segala serangan-serangan gue yang menyerang lo dan menyerang gue itu juga challenge, cuy. Challenge di mana? Disitulah kita di challenge untuk gimana cara memproteksi diri kita sendiri. At least kita proteksi diri kita sendiri. Syukur-syukur bisa nyerang balik gitu loh. Kalau gue sih nggak mau nyerang balik, tapi gue mencoba, gue berdoa sama Allah apabila gue diserang sama orang, jadikan badan gue itu kayak baja yang tebal. Jadi saat baja tebal itu kan ditusuk, ditembak nggak bakal mempan. Karena ya paling cuma penyok-penyok dikit, kalaupun kena juga penyok-penyok dikit. Tapi biasanya nggak mempan. Dan biasanya baja tebal kalau kita tembak misalnya, itu yang jelas pelurunya tuh akan mental balik gitu ke si penembak, ke orang yang nembak. Nah, gue memang minta sama Allah dikasih kekuatan untuk memproteksi diri, bikin badan gue tuh kayak baja, setebal baja. Jadi saat diserang goib oleh orang lain, badan gue tuh nggak kena. Ya kalau kena juga cuma ya penyok-penyok dikit. Dan serangan goib itu yang jelas mental balik ke si pengirim. Jadi menyerang si pengirim, itu yang gue minta sih. Gue nggak mau menyerang langsung, gue tidak mau membalas, tapi gue ingin membuat badan gue seperti baja. Jadi istilahnya saat diserang nggak kena, malah berbalik ke si pengirim. Jadi kayak biar si pengirim itu jadi kayak kena senjata makan tuan gitu loh. Itu kan lebih oke daripada lo harus nyerang balik. Ngapain yang nyerang balik? Bikin dosa aja, ya nggak cuy? Oke, di sini nggak usah, kita diserang nggak usah serang balik, santai. Tapi kita kirimin balik serangan yang mereka kirim. Jadi jatuhnya kan yang mereka kena serangan mereka sendiri, senjata makan tuan kan, bukan kita yang nyerang gitu. Di sini kartu overall energinya ada. Ini kan tadi gue pakai 5 spread, ini overall bottom of the deck. Bottom of the deck as overall energy ada strength, Archangel Ariel, great inner strength, release harsh judgment, forgiveness and compassion. See, strength, dibutuhkan kekuatan, bener kan? Kita nggak perlu nyerang saat diserang orang, kita nggak perlu nyerang balik. Cuman memang kita harus punya kekuatan, at least kekuatan untuk memproteksi diri kita sendiri. Syukur-syukur bisa kita balikin tuh serangan itu. Dalam arti kita nggak usah serang balik, tapi kita kembalikan aja lagi apa yang udah mereka kirim ke kita kembalikan ke si pengirimnya, biar mereka ya kena sendiri kan serangan yang mereka kirim ke kita. Jadi jatuhnya senjata makan tuan. Itu jauh lebih noble loh. Jauh lebih mulia loh daripada lo harus nyerang balik. Kalau nyerang balik nggak akan ada habisnya. Lo ntar nyerang dia ntar nyerang lo lagi, lo ntar nyerang dia lagi, nggak akan ada habisnya. Mendingan gini, dia ngirim apa, kita tangkis, kita balikin ke yang ngirim. Jadi kan kena lagi di dia. Kalau dia misalnya protes dan nggak terima, loh itu kan yang lo kirim ke gua kan hanya mengirim balik apa yang lo kirim ke gua karena gua nggak terima gitu. Kayak contoh gini, lo dikasih paket, padahal lo nggak mesen paket, lo dikasih paket dan lo curiga nih sama paket ini nih isinya apa ya? Takutnya isinya bom atau apa kan? Karena kalau dapat paket yang tidak dikenal dan memang apabila paketnya bentuknya mencurigakan, biasanya kan kita akan ngirim balik ke si pengirimnya. Kita kan bilang ke kurirnya, oh saya nggak terima paket, saya nggak mesen paket apapun, tolong dikembalikan ke pengirimnya deh, karena saya nggak mesen apapun gitu loh. Dan memang nggak ada yang ngomong ke saya mau pesen paket gitu. Daripada terus terima taunya ntar hasilnya zong, ya kan, mendingan lo kirim balik ke si pengirimnya, selesai kan begitu cuy. Oke guys, Oke, di sini sudah narotnya. I guess thank you for watching my video. That's it for now. I'll see you next video. Dadah.